Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Oke, baik. Mohon maaf untuk rekan-rekan, salam jumpa untuk saya dan untuk rekan semuanya. Apa kabar di kesempatan ini? Saya Bung Jos Bimasena dalam acara 10 menit bersama Bung Jos. Dan oke, baik. Saya tidak sendiri, ada bintang tamu kita dalam membahas forum hukum saat ini. Jadi yang kita bahas adalah forum hukum berkaitan dengan status hukum nikah siri. Selamat datang Pak Toto SH. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam juga untuk pendengar radio Monika Surya. Iya. Oke. Baik Pak Toto, apa kabar? Baik aja, alhamdulillah. Oke, Pak Toto. Iya, ya. Ini berkaitan dengan acara kita 10 menit bersama Bung Jos, dan yang akan kita bahas adalah forum hukum permasalahan status hukum nikah siri. Iya. Berarti ini ada kesempatan untuk nambah lagi. Iya, iya. Pak Toto. Iya. Kalau kita lihat begitu maraknya permasalahan nikah siri ya. Iya. Ini kan kalau kita bicara permasalahan nikah siri otomatis kan lebih mudah ya Pak Toto. Iya, bukan kalangan bawah saja Bung Jos, kalangan artis kelas atas pun juga mungkin melakukan itu ya, seperti itu kurang lebihnya lah. Iya. Jadi kalau kita bicara permasalahan nikah siri ini menurut pandangan Pak Toto seperti apa kira-kira? Silakan Pak. Iya. Kalau Bung Jos tanya menurut pandangan saya, tentunya kita harus merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku karena memang negara kita adalah negara hukum ya. Masalah nikah siri kalau dalam bahasa Al-Quran mitsaqun ghalidah itu ikatan pernikahan. Sebenarnya ikatan pernikahan dalam pengertian Quran itu tidak seperti perjanjian pada umumnya, seperti jual beli dan sebagainya, tapi merupakan istilah yang memiliki konteks yang sangat kuat sekali, artinya penting sekali ya, memiliki makna yang dalam. Dan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada juga kompilasi hukum Islam. Kemudian bagi kawan-kawan yang beragama di luar non-Muslim itu ada juga catatan sipil dan undang-undang perdata di bidang perkawinan. Semuanya ada perlindungan hukumnya, hanya beda aturannya. Beda aturannya. Nah, nikah siri kita sering kenal dengan nikah di bawah tangan lah. Di bawah tangan. Atau mungkin dalam bahasa daerah sini ada istilah lain. Yang jelas secara bahasa Indonesia mudahnya itu nikah yang tidak dicatatkan di sipil, di KUA ya, di KUA. Mungkin ya juga kalau untuk yang non muslim nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di catatan sipil. Itu yang dimaksud dengan nikah siri pada umumnya. Adapun latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang sang suami mungkin ingin ada tambahan lagi, bisa seperti itu. Ada memang karena ketidaktahuan masyarakat pada umumnya, ada juga. Jadi variatif Bung Jos, keadaan di masyarakat variatif. Cuma yang jelas kalau nikah siri itu dilakukan, yang kasihan tuh pihak istri ya, pihak perempuan ya. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 74, kisaran pasal 73 sampai 76, itu bagi mereka yang melakukan nikah siri sebenarnya sah saja secara fikih, sah saja. Bahkan ada jurisprudensi Mahkamah Agung, sekitar tahun 1997 ada juga, itu secara agama sah saja. Cuma resikonya pada saat nanti barangkali sang suami mungkin meninggal dunia atau mungkin meninggalkan si istri yang dinikahinya, itu tidak ada payung hukum buat istrinya dan buat anak-anaknya. Nah, kebetulan kami ada lembaga bantuan hukum PKRI ya, yang kami kelola, itu juga sedang menangani hal yang serupa. Nah, di mana sang istri ditinggal suami yang menikahi sirinya, sementara sang suami memiliki istri yang sudah lama dinikahi dan ada akta nikahnya. Jadi secara sederhana dan singkat,
nikah siri ini berefek buruk terhadap istri yang dinikahinya dan anak-anaknya, karena dia tidak memiliki hubungan dengan pihak suami, dengan pihak bapaknya, tetapi memiliki hubungan dengan ibunya dan saudara di pihak ibu. Itu menurut fikih ya. Kemudian di kitab undang-undang hukum perdata itu nanti kalaupun mendapatkan harta kekayaan dari waris suami yang menikah sirinya, itu hanya sepertiganya aja. Itu di dalam sepertiga yang dimiliki oleh pihak suami. Sementara di dalam fikih, di fikih Islam itu pun tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi maksimal sepertiga kalau di dalam fikih. Tapi di dalam KUH Perdata itu bisa minimal sepertiganya. Iya, yang jelas perlindungannya lemah. Walaupun memang ada upaya, Bung Jos, ada upaya kalau di dalam di dalam fikih Islam itu bisa disetarakan dengan dengan istri yang resminya. Tapi itu harus ada isbat nikah namanya. Oke, sebentar. Sebentar saya break dulu, walaupun ada beberapa menit. Untuk rekan-rekan nanti yang mau gabung ya, yang mau bertanya tentang nikah siri, kemudian bisa langsung ya ke nomornya sisakan 0853 4998 6908. Nanti boleh sebentar, nanti 1 menit saya kasih kesempatan untuk Anda sambil jalan ya, untuk rekan-rekan silakan. Oh iya, ini Pak, permasalahan nikah siri. Nikah siri ini artinya kan lemah dalam hukum. Lemah dalam hukum itu yang pertama. Yang keduanya berarti tidak ada hak khusus yang menentukan bahwa yang dinikahin itu punya, walaupun ya contoh. Ya, silakan. Suami punya harta punya harta. Kemudian suami tidak punya keluarga lain ya. Artinya istri ataupun anak ya. Nah, lalu kemudian yang berkaitan punya harta. Kemudian dia menikah siri dengan seorang perempuan aja. Berarti dia tidak punya hak untuk mendapatkan dari harta suami itu kalau meninggal dunia. Iya, betul. Satu itu berdasarkan hukum ya. Berdasarkan hukum. Nah, satu itu. Yang keduanya, apakah bisa kalau umpamanya perempuan tadi akan mendapatkan hak dari harta suaminya ketika ada wasiat yang tertulis dari suaminya. Ini gimana? Coba jawab dulu. Sesuai asas fikih bahwa pemberian hibah kepada seseorang dari seorang yang keluarga yang meninggal dunia itu batas maksimalnya sepertiga ya. Di kompolasi hukum Islam ada. Apabila ada wasiat dari suami yang meninggal untuk istri yang dinikahi tidak tercatat, itu sebatas tidak melebihi ukuran sepertiga harta yang ditinggalkan, maka yang bersangkutan masih bisa diberi haknya ya. Tapi itu sifatnya pemberian ya. Pemberian. Bukan berdasarkan hukum tadi. Nah, kalau misalkan yang resmi kan akan lain, jumlahnya akan lebih banyak. Iya. Jadi di situ ya permasalahan. Jadi apa untung dan ruginya kalau gitu dalam pernikahan siri ini, Pak? Sebenarnya kalau dari aspek hukum, kalau kita melihat yang jelas pihak istri yang dinikahi secara siri itu tidak ada untungnya, bahkan terancam di kemudian hari pembiayaan anak-anaknya kalau memang punya anak kan. Itu akan jadi beban dia. Termasuk buat si istri itu sendiri. Kan jadi nggak ada yang memberikan nafkah. Itu seperti karena nggak ada landasan hukumnya. Karena landasan hukumnya tidak ada. Mungkin kalau secara hukum adat barangkali di daerah-daerah tertentu termasuk di Barito Timur mungkin ada kebijakan lain mungkin. Cuma kalau dari aspek hukum perkawinan itu tidak ada perlindungan secara kuat. Berarti antara hukum adat dan nikah siri ya, yang sebenarnya begini, seperti hukum adat sendiri kan nikah adat namanya. Itu sebenarnya kan kayak siri juga ya, karena dia mirip ya. Mirip. Tapi itu sama nggak dengan persepsi ini dengan yang berlaku ini? Ya, unsur kesamaannya karena sama-sama tidak dicatat ya. Di kantor urusan agama. Kemudian perbedaannya tentu ada karena secara adat tiap-tiap daerah akan berbeda. Sementara untuk
nikah di bawah tangan itu hampir merujuk kepada jurisprudensi Mahkamah Agung. Iya, gitu. Oke, baik. Itulah tadi pendengar dan juga teman YouTube yang ada kaitannya dengan nikah siri. Jadi sebenarnya nikah siri itu boleh dibilang tidak menguntungkan bagi perempuan. Betul, bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki untung. Nggak ribet-ribet gitu ya. Bisa nambah gitu ya. Itu malah aspeknya memang kalau itu dibiasakan seperti itu kasihan masa depan kaum untuk perempuan anak-anak untuk anak-anak. Terutama anak ya. Dan jadi kalau demikian anak-anaknya tidak punya hak sama ya dengan anak yang lain kalau jelas tidak memiliki hak yang sama karena dia dinisbatkan hanya ke pihak ibu dan keluarga ibunya. Mendingan kalau ibunya yang dinikahi siri atau keluarga ibunya memang kategori orang mampu nih. Kalau pas kondisinya memang pas-pasan, kita kan kasihan juga. Tapi masih ada kemungkinan dia mendapatkan hibah dari istri dan keluarga yang resminya sepanjang dalam hal pembagian warisnya ada aspek kekeluargaan. Itu berarti di luar aturan hukum itu bisa saja. Itu boleh aja ya. Boleh saja. Nggak masalah. Karena kita sukarela asasnya sukarela. Asas sukarela. Oke, baik. Jadi pengertiannya seperti itu. Mudah-mudahan pendengar Radio Monica dan juga pendengar YouTube yang melihat acara ini mungkin bisa memahami maksud dan tujuannya. Saya rasa itu Pak Toto ya, masih ada waktu 2 menit ya, nanti boleh ada tambahan mungkin yang permasalahan ini memang singkat banget sih masalah nikah siri ini, tapi kalau kita bahas mungkin 1 hari 1 malam nggak selesai. Banyak rujukan. Banyak rujukannya. Jadi tapi oke lah, yang tanggung-tanggung begini kadang-kadang membuat masyarakat pendengar penasaran. Nikah siri itu seperti ini. Tapi pada dasarnya saya lihat dari aspek yang lain. Pada dasarnya nikah siri ini boleh-boleh saja ya. Ya sebaiknya dihindari karena ya walaupun dari aspek fikih itu sah kan Rasulullah SAW sudah mengamanatkan dalam urusan dunia maka kamulah yang lebih memahami itu asbabul wurudnya ketika seorang sahabat mempertanyakan cara penanaman kurma gitu di dalam asbabul wurud. Asbabul wurud itu latar belakang turunnya hadis. Jadi untuk pencatatan itu kan urusan administrasi dunia tapi lebih utama lebih utama dilaksanakan. Terlebih lagi ada perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Jadi pemerintah yang ada kita hormati dengan jalan nikahnya dicatat. Jadi sebaiknya harus dengan terang-terangan dan sah-sahan. Betul. Walaupun itu melalui proses yang panjang. Begitu ya. Resiko Jadi bagi saya sendiri ya Bung Jos dan Pak Toto nih akan ngasih gambaran kepada Anda. Yang berkaitan nikah siri itu jangan. Kalau memang mau nikah yang nggak siri aja. Yang resmi. Efeknya sangat fatal sekali untuk perempuan terutama perempuan. Kalau laki-laki sih iya aja sih mau nambah boleh 4 juga 5 juga boleh. Tapi nanti efeknya perempuan. Jadi untuk Anda yang kebetulan mungkin malam ini mendengarkan ini atau mungkin melihat di YouTube yang permasalahan nikah siri, ayo diperhitungkan panjang-panjang, jangan sampai terlibat atau jangan sampai terjerumus dengan pola-pola yang tidak kita inginkan. Saya rasa itu Pak Toto ya. Ada sedikit catatan Bung Yos yang saya agak lupa bagi teman-teman yang memang masih dalam posisi belum memiliki akta nikah dan suami masih ada, kemudian si istri juga masih ada. Bagi yang beragama Islam mohon melakukan isbat nikah, penetapan nikah di pengadilan agama atau yang layan. Segera diurus. Jadi supaya statusnya sama lah. Berarti yang non muslim juga sama ya? Yang non muslim silakan di catatan sipil dicatatkan bagaimana prosedurnya bisa ditanyakan. Dan bagi yang sudah terlanjur mungkin barang suami yang menikahi istrinya sudah meninggal dunia dan ingin mendapatkan akte itu bisa pakai tes DNA itu. Cuma agak berat karena itu akan memakan waktu yang cukup panjang dan barangkali juga perlu biaya yang cukup besar. Jadi lebih baik mencegah terjadinya nikah siri. Artinya mumpung masih hidup ayo segera aja jangan mati gitu ya. Iya betul. Masih ada upaya untuk penyelesaian yang lebih baik. Harapannya Pak untuk ke depan gimana nih?
Ya kita berharap kepada ya kaum Adam ya, kaum Adam dari agama manapun, marilah kita mendudukan perempuan ya, mendudukan perempuan, menghormati perempuan sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Dan kita ingat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak mangkat sudah berwasiat, selain as-shalah juga dia berwasiat Anisa. Jadi titip kaum perempuan, titip kaum perempuan karena lemah ya. Nah, betul begitu, banyaknya. Tapi secara umum memang begitu. Ada sih perempuan yang kuat juga, tapi sebagian kecil saja. Nah, demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Toto. Sama-sama. Salam kompak. Baik. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan pendengar Radio Monika Surya FM. Ini tadi bedah 10 menit bersama Bung Jos di Forum Hukum. Ini yang kita pecahkan, yang kita ulas adalah masalah hukum status nikah siri. Baik. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan yang pesan saya untuk rekan-rekan tentunya seperti sama pesan Pak Toto tadi, yaitu hindari nikah siri. Kalaupun terjadi, ya sekarang kalau masih mungkin suaminya masih hidup, cepat aja diurus supaya nanti isbat nikah. Isbat nikahnya supaya tercatat dengan baik. Itu berlaku untuk muslim maupun non muslim sama. Cuma beda tempat ya. Beda tempatnya. Muslim kecatatan. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya Bung Jos Bima Sena. Salam Monika Surya FM. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Negara Gang Radio Bukit Raya Komplek